Kisah istri penjual gorengan di Madiun, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow, ini kisah malam ini keren nih teman-teman. Kisah tentang suami istri yang mana sang suami ini bekerja sebagai tukang gorengan atau penjual gorengan. Nah, setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, mereka lelah dan akhirnya sang istri mencoba mengambil jalan pintas yang mana ternyata jalan pintas ini ekstrim banget teman-teman. Kira-kira semengerikan apa sih kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Timur. Paino, pria berusia sekitar 20 tahunan, bertubuh subur dan berkulit hitam itu, duduk di beranda rumah bangunan semi permanen yang dibelinya sebelum ia menikahi Centini. Perempuan muda, terpaut 5 tahunan, berkulit kuning langsat, wajahnya manis dengan tutur kata lembut khas darah Jawa itu. Ia juga duduk di sampingnya. Ya, mereka tinggal di Desa Karek, Kabupaten Madiun. Setelah cukup lama diam, Centini mengeluh. "Mas, aku sudah gak tahan hidup kayak gini." Centini menoleh tajam, menyapu wajah Paino yang mulai kehilangan keberanian untuk membalas pandang. Ia sengaja menatap jauh ke arah jalan. Ya, keluhan seperti itu bukan sekali dua kali Paino dengar. Bahkan belakangan ini semakin sering dan menyakitkan. "Aku itu ingin hidup mewah, Mas. Punya rumah gede, pakaian mahal, dihormati orang-orang desa, bukan dikasihani," lanjut Centini tanpa jeda. Kalimat terakhir membuat dada Paino sesak, tapi tetap diam. Sambil menatap langit, Centini menambahi, "Aku juga pingin mana-mananya naik mobil pribadi loh, Mas." Akhirnya, dengan suara melas Paino menanggapi, "Tapi Dek, dari mana aku bisa dapetin semua itu? Aku ini hanya pedagang gorengan. Penghasilanku ya nggak seberapa. Jangan nuntut terlalu tinggi kayak gitu." Dia menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Definisi seorang pria tetap bertahan di tengah tuntutan terus mengimpit. "Sampai detik ini, aku benar-benar nggak ngerti gimana caranya mewujudkan semua keinginanmu, Dek," lanjut Paino, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Dalam hati, Paino berharap untuk kesekian kalinya agar Centini mau kembali seperti dulu, sederhana dan menerima. Namun harapan itu semakin jauh sejak bergaul dengan temannya yang menikmati warisan keluarga suami mereka. Perubahan Centini menjadi begitu nyata. Ambisinya liar, melampaui batas yang mampu dijangkau oleh penjual gorengan. "Selama ini aku sudah berpikir keras, Dek. Tapi aku benar-benar gak tahu gimana caranya dapetin uang sebanyak yang kamu inginkan," tambah Paino lagi. Ia menatap istrinya dengan sorot mata penuh kelelahan. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga batin. Melihat itu, Centini menggeser posisi duduknya lebih rapat, menggenggam tangan Paino dengan lembut. Ia bicara, "Aku tahu kok caranya, Mas." Sontak, Paino terkejut, keningnya berkerut menatap penuh tanya antara penasaran dan khawatir. "Kamu tahu caranya?" "Iya, Mas.
Sambar Centini mengangguk mantap, bibir penuhnya tersungging, membuat perasaan Paino semakin tak tenang. Ada prasangka terlintas liar di kepalanya. Memangnya, kamu tahu dari mana caranya, Dek? Selidik Paino tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Aku dengar dari teman-temanku tentang pesugihan. Ada beberapa sih, cuma aku tertarik sama yang lebih aman, jawab Centini ketus. Ia menatap lurus ke mata Paino tanpa ragu sedikit pun menerangkan lebih lanjut. Innalillahi. Pekik Paino, tubuh subur yang menegang, rahangnya mengeras. Tanpa sadar ia membentak. Jangan sembarangan bicara kamu. Tapi Centini membalas ketus. Lah, aku ini gak macem-macem, Mas. Justru hidupku cuma satu macam, kekurangan. Paino menunduk, tertampar kalimat istrinya lagi. Pesugihan apa yang kamu maksud, Dek? Seketika, raut wajah Centini berubah, senyum tipis kembali terukir, manis sekali. Pesugihan babi ngepet. Astagfirullah, Dek. Kamu ini sadar gak sih? Pekik Paino tanpa sadar tubuh tambunya ternyat. Tapi Centini sigap menyambar pergelangan tangannya, memaksanya kembali duduk. Sadar 100% lah, Mas. Iya sih, dengus Centini. Detik itu, mata Paino membesar ketika bayangan makhluk buruk rupa itu melintas begitu saja di benaknya. Sialnya, yang akan menjadi seperti itu justru dirinya. Kamu itu mau aku berubah jadi babi, begitu, Dek? Tanya Paino akhirnya. Centini menyambar ketus. Bukan sekedar babi, tapi babi ngepet. Inna atau inakal kausar, Dek. Pekik Paino refleks membekap mulut sendiri dengan kedua tangan. Begitu keterkejutan mereda, barulah ia bergeser sehingga posisi duduknya menatap lekat ke arah sang istri. Ganti Paino mengeluarkan isi hati. Kalau begitu, kenapa bukan kamu aja, Dek? Tubuhmu lebih kecil, lebih lincah, mungkin malah lebih mudah mencuri. Biasanya perempuan kan paling peka urusan uang. Ya, Paino sudah bisa membayangkan tubuhnya yang besar. Tentulah, jika menjadi babi akan berukuran big size pula. Selain memancing kecurigaan, pergerakannya jelas akan sulit. Tiba-tiba, Centini berdiri, bukan untuk mengakhiri percakapan, tapi mengangkat sebelah tangannya, mengepal lalu menoyor. Dasar. Rata Paino meringis sambil memegangi kepala. Wajah polosnya mendongak. Loh, kok malah marah sih, Dek? Memang ada yang salah sama ucapanku? Centini berkecak pinggang. Cok kamu. Sejak kapan perempuan bisa jadi babi ngepet? Jangan asal bicara, Mas. Coba, mana ada? Paino menyeringai, menggaruk tengkuk menimpali. Ya emang, kamu aja yang jadi pelopornya. Siapa tahu nanti banyak yang ngikutin. Aku nggak mau. Nok aja. Di mana-mana itu perempuannya terima enaknya. Sambar Centini wajahnya mengeras. Kemudian, tanpa memberi ruang bantahan, Centini kembali menekan penuh ambisi tak terkendali. Pokoknya, kamu yang harus melakukannya. Aku ingin hidup seperti mereka. Teman-temanku bisa pakai tas mahal, kendaraannya bagus. Bahkan sebentar lagi mereka mau warisan beli mobil. Aku ini gak mau terus dipandang rendah kayak gini, Mas No. Centini terisak-isak meski tanpa air mata mulutnya terus mengeluarkan ketakutan tak beralasan lainnya. Paino melongok, tak berkedip menatap bibir istrinya yang berbicara sampai berbusa-busa. Pada akhirnya Centini lelah terdiam lalu duduk dengan kasar. Dengan ekspresi putus asa, Paino mencairkan situasi. Aku kan udah bilang, aku nggak tahu dari mana dapetin uang sebanyak itu, Dek. Bukannya mengerti, Centini menoleh dengan kasar, matanya melotot. Ya makanya, kamu itu harus berani ngambil jalan yang gak biasa. Kalau enggak, ya kita bakalan selamanya begini, Mas. Tengkuk Paino merembang, menatap istrinya lebih dalam, mencoba memastikan apakah semua ini hanya lelucon atau prank selama ini dirinya adalah suami yang polos. Namun tidak. Jadi, kamu itu benar-benar nyuruh aku jadi babi ngepet? Tanya Paino memastikan meski jawabannya sudah terasa jelas. Iya, tepat sekali, balas Centini tanpa ragu. Astagfirullah, kamu serius, Dek? Itu bukan main-main. Kamu tahu,
itu bisa mencelakakan aku. Bukan karena badanku yang gede, tapi ya memang itu beresiko. Centini menggeleng cepat, mendekatkan wajah, memotong ketakutan suaminya dengan keyakinan. Itu cuma berbahaya bagi orang yang bodoh, Mas, yang tidak tahu caranya. Wes toh, percaya sama aku. Paino menimpang, detik berikutnya terbawa arus percakapan. Emangnya kamu tahu caranya? Bukannya biasanya harus lewat dukun atau juru kunci dulu, Dek? Centini tersenyum kecil. Pertanyaan itu terlalu sederhana sehingga menjawabnya pun dengan santai. Tidak perlu kemana-mana, Mas. Aku sudah tahu caranya. Aku yang akan membantumu. Mas toh, percaya sama aku. Kalimat Centini berikutnya mengalir begitu mudah untuk sesuatu yang seharusnya mengerikan. Mas, gampang. Nanti begitu malam, kamu akan berubah. Nah, tugasku itu jagainmu. Saat lilin itu kupadamkan, kamu bakalan balik jadi manusia. Pokoknya nggak bakalan mungkin deh nyelakain kamu. Kerongkongan Paino mendadak kering. Ada yang mengganjal dalam benaknya. Lilin? Ya bukannya itu harus dari juru kunci juga. Centini mengibaskan sebelah tangannya. Nggak perlu. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Tanpa menunggu jawaban, Centini berdiri. Ia berlari kecil masuk ke dalam rumah. Begitu dalam kamar, Centini membuka lemari, menggeser tumpukan pakaian dengan tangan gemetar. Di mana ya? Duh, kalau hilang bisa gagal ini rencanaku. Racau Centini, wajahnya berkilat penuh ambisi. Beberapa detik kemudian, ini dia. Syukurlah ketemu, seru Centini. Dari balik lipatan pakaian di lemari, Centini mengambil lilin hitam, ukurannya sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Dia menggenggamnya erat sebab benda itu kunci dari semua rencana dan ambisinya. Semoga Mas Paino mau, gumam Centini, matanya berbinar kembali ke beranda. Begitu sampai, Centini menjatuhkan tubuhnya di samping Paino. Gerakannya tergesa, takut momen yang ditunggu terlewat. Nih, lilinnya Mas, ujar Centini sambil memperlihatkan benda hitam di genggamannya. Dan ini bukan sembarang lilin. Paino menatap benda itu lekat. Lilin hitam sebesar ibu jari kaki orang dewasa itu tampak biasa saja. Tapi entah mengapa, ada hawa ganjil yang langsung menyusup ke dalam dadanya, membuat tengkuknya meremang. Refleks, Paino mengibaskan tangan Centini. Jangan macam-macam kamu, Dek. Baru lihat bentuknya aja aku udah gak enak ini. Akan tetapi Centini tak menyerah. Ia kembali menyodorkan lilin itu. Pegang aja dulu, Mas. Tidak akan terjadi apa-apa. Percaya deh sama aku. Buang itu. Aku gak mau urusan sama hal beginian. Saut Paino memotong tangan istrinya lebih keras. Napas Paino memburu dalam benaknya. Semua terasa janggal. Bukan hanya lilin itu, tapi juga perubahan Centini yang semakin tak dikenali. Seharusnya kamu itu memperbaiki diri, Dek. Berhenti gaul sama teman-temanmu itu. Hidup kita itu tidak perlu dipaksakan kayak mereka. Omel Paino berusaha menyadarkan. Tapi justru menyulut sesuatu dalam diri Centini. Sebagai seorang istri, wajahnya berubah, rahangnya mengeras. Mas, aku ini udah ninggalin orang tua aku loh, Mas. Aku ninggalin keluarga aku demi kamu. Tapi sekarang kamu gak mau berkorban untukku. Paino gelagapan, sementara Centini tidak memberi celah sedikit pun. Aku cuma minta satu, supaya kamu bisa menuhin kebutuhanku, supaya aku tidak dipandang rendah lagi. Apa susahnya sih, Mas, dibanding kamu tiap hari jualan gorengan mulu? Kalimat Centini berikutnya penuh sindiran. Gak ada kelas. Biar gemuk kalau kamu naiknya mobil ya kelihatan ganteng. Tubuh Paino tersentak, wajahnya menegang, sebab paham benar makna dari kata-kata istrinya. Yang ada, kamu makin hari malah makin kelihatan tua. Tiap hari kena minyak, terigu. Apa itu yang kamu banggakan, Mas? Bisa bikin rumah ini. Ya, olok Centini tanpa ampun. Mas No, kalau kamu mau nurutin saranku, nanti kamu malah bisa bikin rumah tingkat. Ya, Centini berusaha mencekoki otak polos suaminya. Setiap kata seperti perlahan pisau yang ditancapkan. Aku sekarang itu cuma mau satu hal.
Buktikan cintamu padaku, Mas. Hargai aku yang udah ninggalin segalanya demi kamu. Tekan Centini. Sementara Paino hanya menatap mulut istrinya yang tak memberi jeda. Ya, dia mencerna, terjebak di antara harga diri dan cinta yang perlahan menjerat lehernya sendiri. Paham situasi? Centini melanjutkan dengan nada yang berubah, lebih menghanyutkan. Air matanya mulai menggenang. Aku juga nggak tega lihat kamu capek kayak gitu. Kalau ada jalan mudah, kenapa harus pilih jalan yang susah, Mas? Satu tetes air mata Centini akhirnya jatuh, membuat dada Paino sesak. Ia paling tak bisa melihat istrinya menangis. Kalau ada jalan pintas, kenapa ndak dicoba, Mas? Tapi Paino masih diam tanpa keputusan. Aku kecewa sama kamu, Mas. Pengorbananku ndak kamu hargai sama sekali. Akhirnya, tangisan Centini menggema di telinga Paino. Hanya hitungan detik menjelma jadi tekanan yang meremas batinya. Centini menatapnya dengan sorot penuh ancaman dibungkus luka. Pokoknya, kalau kamu gak mau, aku pulang ke rumah orang tuaku. Kita selesai, Mas No. Centini langsung berdiri. Ia hendak pergi, membuat Paino panik, meraih tangannya, menggenggam erat, takut kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar pasangan. Jangan Centini, jangan sayang, cegah Paino. Tanpa pikir panjang, Paino berlutut, mencium punggung tangan Centini. Aku mau deh, asalkan kamu tetap di sini. Jangan pergi yo. Centini terdiam sebelum akhirnya senyum tipis muncul. Itu dong. Dia mengusap kepala Paino perlahan, lalu menyeka air mata yang mengalir di pipi. Udah ya, aku cinta sama kamu, Mas. Pokoknya aku padamu. Bujuk Centini lembut penuh kasih. Paino mengangguk pasrah, menelan semua ucapan Centini. Cuma saja kesedihannya justru membuat dadanya berdegup jauh lebih kencang. Sepanjang siang, pikirannya keruh. Di malam harinya, jika biasanya di jam seperti itu Paino masih sibuk di pinggir jalan, berdiri di depan wajan panas, membolak-balik tempe mendoan dan bakwan, tapi malam ini berbeda. Centini melarangnya keluar berjualan. Dalam kamar, berulang kali pandangan Paino terangkat ke arah jam dinding. Detik demi detik seperti mengejar. Padahal dalam hatinya berharap waktu melambat atau kalau bisa berhenti sekalian. Tapi sayang dia tak punya kuasa. Mas, sini. Panggil Centini memecah lamunan. Di tepi ranjang, Paino menoleh perlahan. Tapi Centini sudah meraih tangannya. Dia menatap wajah istrinya. Ada sesuatu yang berbeda, cuma tak mampu menjelaskan apa. Akhirnya, Paino menurut seperti sapi dicucuk, hidungnya mengekor di belakang Centini. Langkahnya ragu-ragu sebab setiap pijakan adalah keputusan besar. Pada akhirnya, langkah Paino terhenti tepat di tengah ruang dapur. Ada kegelisahan yang makin menjadi. Salah paham situasi, suara Centini menggelegar. Mas, buruan toh. Kok malah bengong di situ? Ayo. Centini melambaikan tangan, memberi isyarat agar Paino mendekat. Ia sudah berdiri di samping pintu kamar mandi yang ada di dapur. Sebelah tangan Paino mengusap wajah kasar. Dek, ini beneran harus sekarang ya? Apa nggak bisa dipikir lagi? Aku kok rasanya gak enak ya dari tadi. Tapi Centini melengos. Lah, gue enak apanya? Mas, gak usah banyak mikir. Dengan langkah cepat, Centini menghampiri. Begitu berhadapan, tatapannya tajam. Mas, kamu sendiri yang bilang tadi pagi mau. Jangan mundur sekarang. Aku udah nyiapin semuanya dari tadi siang. Sampai aku nggak tidur siang terus telat makan. Tanpa memberi ruang ragu, Centini menarik tangan Paino. Ayo, sekarang kamu harus cepat mandi biar bersih. Ini kewajiban. Setelah itu kamu pakai jari ini. Lanjut Centini sambil mengangkat kain batik yang masih terbungkus plastik. Dia menggoyangkannya sedikit di depan dada Paino. Iya dek, mas mandi sekarang. Jawab Paino menatap kain itu beberapa detik lalu menelan ludah. Ada keraguan di wajahnya. Akan tetapi ia tetap melangkah menuju kamar mandi. Namun belum sempat menutup pintu sempurna, Mas, panggil Centini. Paino melongokkan kepalanya sedikit.
Gak usah pakai daleman. Kening Paino berkerut. Loh, maksudmu dek? Wes toh ikutin aja. Jangan banyak tanya. Dan jangan lupa keramas. Iya dek. Jawab Paino lalu menutup pintu. Meskipun kedinginan, Paino mengguyur tubuh, lanjut keramas di tengah pikirannya kacau. Beberapa menit kemudian, dengan tubuh menggigil karena kedinginan, ia siap keluar. Begitu pintu terbuka, astaga Mas No, seru Centini sudah berganti balutan kain jarik, rambutnya yang panjang pun basah. Ia tadi mandi di kamar mandi yang ada di kamar. Dia terkejut bukan main, matanya membelalak, wajahnya memerah antara kaget dan kesal. Loh, kamu tadi bilang gak usah pakai daleman, protes Maina. Ia refleks menunduk, kedua tangannya spontan menutup bagian tubuhnya, wajahnya merah padam. Ya tapi jangan ditunjukin juga Thomas. Duh gimana sih? Boy anduknya dipakai dulu. Omel Centini menggembungkan pipi, memutar bola mata kesal sambil menepuk jidat sendiri. Maaf dek, gak kepikiran deh aku. Tanggap Paino merasa bersalah. Tapi Centini tidak memperpanjang, fokusnya sudah lain. Ia segera melepaskan bungkusan plastik pada kain jarik yang tadi, lalu dengan cekatan melilitkan ke pinggang Paino yang berdiri kaku. Begitu Centini berbalik menghadapnya, ia langsung mengangkat kedua tangannya pasrah sepenuhnya. Jangan gerak, nanti lepas, pesan Centini tanpa menatap wajah Paino. Ia merapikan lipatan di bagian pinggang. Setelah itu, barulah menarik tangan Paino meninggalkan dapur. Begitu sampai di ambang pintu kamar, mata Paino jatuh ke arah lantai dan saat itu juga jantungnya seperti mau copot. Di sana sudah ada loyang tembaga berisikan kembang 7 rupa memenuhi permukaannya. Aromanya menusuk hidung, memberikan kesan aneh. Di samping ada piring kecil, tempat lilin hitam sudah berdiri tegak tapi belum dinyalakan. Tangan Paino perlahan meraba tengkuk. Aneh, seperti ada beban berat yang menginjak pundaknya, pertanda Allah memintanya untuk mengurungkan semuanya. Sudah, Mas Paino sini, panggil Centini ketika menyadari tak ada langkah mengikuti. Tapi Paino tetap diam di depan pintu, meski yang ada di kepalanya tadi sudah buyar. Tak mau terjadi hal di luar skenario, Centini mendekat, dia menyambar pergelangan tangan Paino, menggenggamnya erat, memastikan suaminya itu tak lari dari kesepakatan. Paino menatap tangan Centini, lalu menatap wajah cantiknya dengan polos dan tulus. Ia bertanya, "Dek, ini terakhir aku nanya ya. Kamu yakin ini? Kalau aku nggak bakal kenapa-napa?" Aku kok dari tadi rasanya kayak mau celaka ya. Centini tersenyum tipis, mengusap punggung tangan Paino dengan jempol. Dia buru-buru mematahkan keraguan. Mas, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin dong nyelakain kamu. Ini semua itu buat kita, buat masa depan kita. Wes toh, percaya sama istrimu. Paino tak bisa menjawab sampai akhirnya antara sadar dan tidak mengangguk. Iya dek, aku percaya sama kamu. Gitu Thomas no. Sekarang ikuti aku, jangan sampai kamu ragu tengah jalan. Tanpa memberi waktu berpikir, Centini menarik tangan suaminya masuk lebih dalam ke kamar. Langkahnya terhenti di depan sesajen yang sudah disiapkan. Ia menarik pelan tangan Paino lalu menekannya agar duduk. Duduk di sini mas, yang rapi, yang tenang, pinta Centini sambil menepuk lantai di depan wadah sesajen. Paino menurut, duduk bersila meski tubuhnya terasa kaku. Kedua tangannya diletakkan di atas paha sesuai arahan Centini. Posisinya seperti orang yang hendak disucikan atau dikorbankan. Air dari rambut Paino masih menetes perlahan ke punggung, tapi tubuhnya justru mulai panas. Sementara Centini ikut duduk bersila di depannya. Rambutnya yang basah menjuntai ke pipi dan leher, tapi tidak mengganggu fokusnya pada sebuah kertas kecil di tangannya. Paino mengernyit, memajukan tubuh lalu berbisik. Dek, itu apa yang kamu pegang itu? Centini tidak menjawab, matanya bergerak mengikuti tulisan di kertas itu, bibirnya sedikit bergetar karena sedang mengeja dalam hati. Tuntunan
Jawab Centini tanpa mengangkat wajah. Paino gelisah, bergeser, berusaha melihat lebih jelas. Dari mana kamu dapatnya, Dek? Centini berhenti mengeja, menarik nafas kesal. Mas, kamu itu gak usah banyak tanya. Aku sudah tahu apa yang aku lakukan. Mas, percaya sama istri. Kamu cukup duduk, tenang, fokus. Lanjut Centini memelototi tanda setiap kata-kata adalah permintaan. Jangan sampai niatmu goyah. Kalau kamu ragu, semua ini bisa gagal dan aku nggak mau gagal. Iya Dek, aku nurut aja. Ralat Paino gelagapan, wajahnya tertunduk. Centini kembali menatap kertas itu, perlahan memejam, suasana mendadak sunyi. Beberapa detik, hanya suara nafas mereka yang terdengar, hingga akhirnya suara Centini muncul. Ya bayang tanpa rupa. Kulo nyuwun, kulo gantos wujud gantos rogo, saking manungso dados celengireng. Kulo nyuwun rezeki tanpa wates, kulo pasrahaken Kang Mas nipun Paino gantos wujud lan rupa celeng. Ya, Centini membaca mantra yang bertujuan meminta bantuan, mengubah wujud suaminya menjadi babi. Tiba-tiba, udara berubah berat menekan dada. Paino merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangan yang tadi diam di atas paha mulai gemetar. Dek, kok ini rasanya aneh, Dek? Ya Mas, jangan ganggu, fokus. Ikuti aja apa yang terjadi padamu. Paino terdiam, tak berani melanjutkan. Begitu mantra yang dibaca itu berakhir, keheningan berubah mencekam. Centini membuka mata perlahan. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih korek kayu di samping piring lilin. Tangannya bergetar, tapi menahannya dengan menggigit bibir bawah. Cas! Api menyala kecil. Centini menahan nafas. Paino juga nafasnya tersengal. Perlahan, api didekatkan ke sumbul lilin hitam. Dalam sekejap menyala, Centini kembali memejamkan mata. Kali ini nafasnya lebih berat, bahunya naik turun ketika mantra kembali meluncur dari mulutnya. Sing nyeko nyawa, sing maringi dalan buka lawang peteng, gantos, rupane Kang Mas nipun Paino dadi celengireng. Paino, yang sejak tadi memperhatikan, tiba-tiba meringis, tangannya bergerak ke dada. Loh, Dek, tubuhku kenapa panas ini? Ini kenapa, Dek? Namun Centini tak menjawab, tetap tenggelam dalam mantra terulang. Sampai akhirnya, tubuh subur Paino mulai berubah, membungkuk tanpa sadar, tulang-tulangnya seperti bergeser, kain jarik dipakainya terlepas pelan-pelan. Dek, aku nggak kuat, Dek. Sakit, Dek. Paino mencoba berdiri, tapi kakinya tak lagi terasa seperti miliknya. Tangannya naik ke wajah, lalu berhenti. Luar biasa sakit dirasakan. Saat berusaha mengeluarkan suara, justru suara babi meluncur dari tenggorokannya. Dia panik. Dek, aku masih. Namun kalimat berikutnya terputus, yang keluar justru suara ngorok babi. Mata Paino melebar sempurna, hidung mancungnya meninggalkan lubang hidung besar. Telinganya berubah lebar, tubuhnya jadi seekor babi hitam, moncongnya mengendus. Aroma kembang 7 rupa begitu kuat menguasainya. Pergilah sekarang, Mas. Berita Centini puas melihat keberhasilannya. Di depannya, makhluk itu menoleh mengiyakan dalam bahasa babi. Dia mencoba mendekat, ingin meraih Centini, tapi kakinya bukanlah tangan manusia lagi. Cari uang yang banyak ya, Mas. Jangan takut. Aku di sini, aku jaga kamu. Kamu tinggal ambil aja semua yang bisa kamu ambil. Paino menjawab dengan suara babi pada umumnya. Langkahnya sempat goyah di awal, tapi cuma sebentar, lalu brak! Babi itu menabrak dinding, tapi tidak berhenti, justru menembus tanpa menimbulkan kerusakan. Dalam sekejap sudah berada di luar rumah. Malam terasa berbeda, lebih gelap, tapi penglihatannya jauh lebih tajam. Ia berlari di antara rumput liar, kakinya bergerak cepat, ringan, seperti sudah tahu arah tanpa perlu berpikir. Satu rumah, dua rumah. Ia berhenti di dinding, mengendus lalu menggesek-gesekkan tubuh. Dan dari dalam rumah itu, sesuatu bergerak. Uang. Ya, uang yang ditarik oleh kekuatan tak terlihat, menghilang menuju satu arah, ke rumah Paino.
Di dalam kamar, Centini masih duduk bersila, matanya terpejam dalam kegelapan, tak menyadari adanya tumpukan uang mulai bermunculan di sekitar sesajen, sedikit demi sedikit terus bertambah. Mas, yang banyak ya. Berita Centini memberikan perintah yang berlanjut, tangannya menangkup di depan dada mengendalikan. Sementara lilin hitam itu bergoyang, api kecilnya hampir padam, padahal tak ada angin besar. Menyadari itu, Centini panik, membungkuk cepat, menangkupkan kedua tangan di sekitar nyala api. Jangan mati, aku mohon. Cari yang banyak dulu ya mas, bisik Centini. Sementara itu, di luar, Paino terus berlari rumah demi rumah. Padahal tubuhnya mulai berat, nafasnya makin kasar. Sialnya, insting sebagai babi ngepet belum berhenti. Meski begitu, dalam diri Paino ada sisa kesadaran membuatnya susah payah membatin. Dek, cukup dek, uangnya wes akeh, jangan serakah. Kita bisa ulang lagi besok. Sementara itu, di dalam kamar yang hanya diterangi nyala lilin hitam yang mulai mengecil, Centini masih duduk bersila tanpa berani bergeser. Punggungnya sudah pegal, baunya kaku, tapi kedua tangannya tetap menangkup melindungi api kecil sebab nyawa suaminya bergantung pada nyala yang rapuh tersebut. Jam berputar, mata Centini menyipit, fokus menatap api yang bergoyang tak wajar. Lalu dari kejauhan, samar seperti datang dari lorong panjang suara babi terdengar. Mas Paino, bisik Centini antara lega dan cemas, buru-buru menegakkan punggung, wajahnya mendekat ke arah lilin, lalu dengan penuh penekanan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat di balik api itu. Mas, kalau sudah dapat banyak, cukup ya, jangan lama-lama, cepat pulang. Aku di sini nunggu kamu. Jangan sampai keburu subuh ya mas, bahaya. Di luar sana, Paino yang masih dalam wujud babi hitam tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kakinya yang semula berlari liar menapak pelan, moncongnya terangkat, telinganya bergerak-gerak menangkap sesuatu. Perlahan, suara yang masih dikenalinya itu muncul lagi, jelas dan dekat. Pulang mas no, pulang. Tubuh Paino yang berupa babi bergetar, kakinya sempat goyah, namun perlahan berbalik arah, takut kehilangan jalan pulang. Ia menerobos semak, melompati parit kecil, menyibak ranting tajam tanpa peduli luka yang terus bertambah di tubuhnya. Sampai akhirnya dinding rumahnya terlihat tanpa memperlambat langkah. Brak! Kepalanya menabrak dinding menembusnya begitu saja. Di dalam kamar, Centini tersentak, tubuhnya refleks mundur, tangannya hampir saja menjatuhkan lilin, namun cepat-cepat menahannya kembali. Di hadapannya, sudah tergeletak seekor babi hitam besar. Nafasnya kasar, tubuhnya berlumur lumpur dan goresan, matanya menyala dengan sisa ketakutan manusia yang belum sepenuhnya menghilang. Mas Paino, panggil Centini, bibirnya bergetar antara iba dan tak percaya. Makhluk itu mencoba berdiri, tapi kakinya limbung, tubuhnya bergoyang, tak mampu menahan beban, lalu bruk, roboh tepat di depan sesajen. Mas Paino, seru Centini spontan. Ia bangkit, satu tangannya masih melindungi lilin, sementara tangan satunya terulur ke arah tubuh itu. Namun di detik yang sama, pandangannya teralihkan, lembar merah biru, bahkan pecahan berserakan di sekitar sesajen. Ini semua mas, ini benar-benar jadi kenyataan. Racau Centini, dia meraih selembar uang, mengelusnya pelan, menciumnya dalam-dalam. Aku bisa, aku benar-benar bisa kaya, seru Centini, matanya berbinar. Aku gak akan dina lagi. Dengar itu, aku gak akan jadi orang kismin terus-terusan. Aku bisa beli apa aja, rumah, tanah, semuanya. Di depannya, Paino mengerang lemah. Suara babinya keluar dari kerongkongan, tubuhnya bergetar hebat, kakinya mengetak lantai, matanya menatap Centini penuh penderitaan, memohon agar semua ini segera diakhiri. Namun Centini masih tenggelam dalam euforia, mengambil uang lagi, menumpuknya dan memeluknya.
Baru ketika suara arangan itu makin keras, Centini tersentak menoleh. Wajahnya langsung pucat melihat kondisi suaminya. Tubuh babi itu kejang, perutnya berdenyut aneh. Ya ampun Mas Paino, jerit Centini panik segera merangkak mendekat. Ya Gusti, aku kelamaan. Mas, tahan sebentar loh. Aku balikin sekarang juga. Centini menarik nafas dalam, pipinya mengembung, lalu api lilin menari sekejap lalu padam. Centini berlari ke arah saklar menghidupkan lampu kamar. Begitu berbalik, jeritan Paino menggema. Tubuh babi itu menggeliat hebat, tulang-tulangnya bergerak, kulitnya seperti terkelupas sebelum akhirnya wujud itu menyusut kembali menjadi tubuh manusia. Paino tersungkur di lantai, tubuhnya telanjang bulat, penuh lumpur dan luka, perutnya kembang kembis. Aduh, sakit. Rang Paino sambil memegangi lutut dan telapak tangannya, lalu semuanya. Ya ampun, ini luka semua. Pekik Centini saat matanya menelusuri tubuh suaminya. Terdapat goresan duri dan darah bercampur becek. Sigap, Centini mengambil kain jarit menutup tubuh polos itu. Paino meringis, bibirnya gemetar hebat. Sakit dek, sumpah sakit banget. Tadi aku lari gak kerasa, sekarang perih semua dek. Aku gak bisa ngendalin diriku dek, sembarangan ditabrak. Tidak mau berlarut mendengar ratapan, Centini segera menyelipkan tangan di bahu Paino. Yuk, ke kamar mandi dulu, yang di dapur aja, supaya kamar mandi di kamar gak becek. Badanmu harus dibersihin, kalau dibiarin bisa infeksi. Aduh dek, tapi aku gak kuat jalan dek. Tubuhku koyok remuk, nabrak dinding kamar 2 kali, sama entah berapa rumah tadi dek. Mas jangan banyak alasan, sini aku bantu, pegangin yang kuat. Tunggu Centini. Ia merangkul tubuh Paino, menopang berat badan itu susah payah. Langkah mereka tertatih. Setiap gerakan membuat Paino meringis menuju kamar mandi yang ada di dapur. Aduh dek, pelan-pelan, lututku koyok patah. Iya Thomas, tahan sebentar, udah deket ini. Ketus Centini sambil mengeratkan pegangannya. Sesampainya di kamar mandi, Centini mengambil dingklik kayu, membantu suaminya duduk, menyiram perlahan ke kaki Paino yang memilih duduk bersimpu di lantai tak kuasa berjongkok. Aduh sakit deh. Keluh Paino spontan, tubuhnya refleks menjauh begitu air mengguyur badannya. Ya ditahan dong mas, kalau nggak dibersihin malah tambah parah. Kamu tadi larinya pakai apa sih? Pakai mata nggak sih? Omel Centini membersihkan lumpur dari luka-luka berserakan. Sumpah dek, aku juga nggak ngerti, rasanya koyok ditarik. Aku cuma ngikut. Aduh Paino terputus-putus menahan nyeri. Ya, dalam posisi berubah wujud babi itu, Paino tak punya kuasa, pikirannya masih bekerja tapi tidak sinkron. Centini mendengarkan, di tengah telaten mencabuti duri satu persatu. Begitu pula kerikil diambil dari luka-luka kecil. Paino menggigit bibir kuat-kuat, menahan jeritan sepanjang proses itu. Setelah selesai, Centini kembali memapanya ke kamar, mendudukkan di tepi ranjang, mengoleskan obat seadanya, lalu mengambil obat di laci meja rias, kembali sudah dengan segelas air di tangan. Nih, obat ini minum, supaya sakitnya hilang, kata Centini. Ia memindahkan obat ke telapak tangan suaminya yang penuh luka. Sakit dek, sakit. Racau Paino menerima begitu saja obat, tanpa pikir, menenggak 5 biji sekaligus. Sudah, besok aku beli obat lagi yang lengkap, supaya sakitnya nggak terasa kalau tidur nyenyak. Paino mengangguk lemah, kemudian dibantu rebah, nafasnya mulai teratur. Tidur aja dulu mas, istirahat. Sebelum terpejam, Paino berucap, Dek, kita jangan lagi yuk. Aku takut dek, gak enak banget deh sumpah. Alih-alih mengiyakan, Centini hanya merapikan selimut di dada Paino. Istirahat saja dulu Mas No. Tak lama kemudian, dengkuran halus mulai terdengar. Paino tidur dalam kelelahan. Sementara Centini masih berdiri di samping ranjang, lalu menoleh ke arah tumpukan uang. Matanya berbinar, baru sadar di luar ekspektasi.
Centini duduk di depan tumpukan uang, menghitung lembar demi lembar. Senyumnya lebar menghiasi wajah cantiknya ketika menoleh menatap Paino yang mendesis. Besok malam harus lebih banyak lagi, Mas No. Minggu berganti bulan, lalu tahun. Setelah tak terhitung menjalani ritual itu, kehidupan Paino dan Centini berubah drastis. Rumah sederhana yang dulu sudah dipugar total berdiri megah. Dua kendaraan pribadi terparkir di halaman dan pakaian mahal melekat di tubuh mereka. Para tetangga heran melihat keberuntungan Paino yang datang tiba-tiba, padahal sudah tak berjualan gorengan seperti dulu, hanya menganggur. Siang itu, Paino berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Sudah kaya, tapi makin kurus, menyedihkan. Itu menurut pandangannya. Aku capek, bisik Paino sambil mengusap wajah dengan telapak yang menebal, jejak dari kehidupan tak manusiawi. Ya, Paino, bukan hanya lelah secara fisik. Beberapa waktu terakhir, kondisi keuangan orang-orang desa memburuk dan itu berarti hasil curiannya semakin sedikit. Tapi Centini tak pernah peduli. Ia tak akan meniup lilin ritual sebelum jumlah uang yang diinginkannya terpenuhi. Pernah suatu malam, Paino berjalan sangat jauh, menyusuri desa sebelah yang tak ia kenali, tapi uang yang didapat tak seberapa dan hampir tersesat dalam wujud yang hina. Tapi ketika kembali, Centini tetap duduk dingin, enggan meniup lilin, sengaja menyiksa dirinya, memberikan hukuman. 2 tahun lamanya, Paino menjalani kehidupan terkutuk itu. Bagi Centini itu waktu yang singkat, tapi bagi Paino seperti hukuman tanpa akhir, menabrak dinding beton satu ke yang lainnya. Malam itu, Paino kembali harus melakukan tugas. Begitu sudah mendapatkan uang banyak, barulah diminta pulang. Setelah lilin ditiup, tubuh telanjang Paino meringkuk di lantai. Matanya berkaca-kaca, menatap Centini yang sibuk menghitung uang. Tak ada lagi perhatian seperti dulu. Masih penuh lumpur, karena memang musim hujan. Wajah Paino mendongak. Kita harus berhenti, Dek. Sudah cukup, aku capek, Dek. Centini menatap tajam. Kamu gak boleh berhenti, Mas. Ini baru permulaan dan aku ingin lebih. Hah? Apa katamu? Sambar Paino, matanya merah, urat di pelipisnya menonjol menahan marah. Aku tidak mau mengakhirinya, sahut Centini. Tapi aku mau, bentak Paino, berusaha bangkit, menopang tubuh lemahnya dengan kedua tangan, tapi gagal dan kembali ambruk. Jangan coba-coba melawan. Kalau kamu berhenti saat kamu berubah jadi babi nanti, aku gak akan niup lilin. Mau kamu? Ancam Centini. Dia menatap lurus ke mata suaminya. Dan kamu akan tetap jadi babi selamanya. Kamu mau itu terjadi? Paino terdiam. Tak ada lagi kata yang mampu keluar. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menjauh menuju kamar mandi, membawa serta ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa lelah. Sebab Centini tak mau lagi mengurusi. Dia harus mandiri membersihkan luka, meminum obat, lalu beristirahat. Malam berikutnya tetap menjadi siksa tak berkesudahan. Dengan tubuh telanjang, Paino duduk bersila di lantai kamar, bersiap menjalani ritual seperti biasa di hadapannya. Centini menyalakan lilin hitam, api kecilnya menjadi penentu hidup dan matinya. Sebelum berubah wujud, sudah menjadi ritual wajib Paino mendekatkan wajah hingga nyaris menyentuh wajah glowing istrinya. Ia berpesan, jangan lupa tiup lilinnya sebelum ajan subuh, Dek. Centini mengangguk, mengusap pipi cekung Paino. Tenang aja, Mas, aku gak bakal mencelakakan kamu. Terima kasih, Dek. Aku rela melakukan apapun demi kamu, bahkan jadi babi pun aku mau, ucap Paino. Centini membalas dengan kalimat yang sama. Dan karena itulah aku mencintaimu, Mas No. Tak lama kemudian, suara babi menggantikan kata-kata manusia. Tubuh Paino berubah, menembus gelap sesaat setelah suara dinding beton ditabrak. Akhirnya, jam terus berganti, malam makin larut. Lembar demi lembar uang bermunculan di hadapan Centini. Sementara Paino
dalam wujud babi menyusuri jalanan desa bahkan lebih jauh hingga 10 kilometer menembus jalur tikus yang sunyi. Tubuhnya hancur, nafasnya tersengal, hampir putus meratap dalam hati. Matikan lilinnya, Dek. Aku udah gak kuat, Dek. Centini, di mana kamu? Tiup lilinnya, Dek. Rintih batin Paino bercampur dengan suara babi yang tak bisa dikendalikan, begitu juga kehendaknya. Sampai akhirnya pagi mulai menyingsing di sebuah desa yang asing. Babi jadi-jadian, teriak seorang pemuda yang akan berangkat ke sawah. Di mana? Di mana? Sahut bapak-bapak yang lain sambil memanggil cangkul. Di sana, sebelah sana itu. Tunjuk pemuda itu sambil mengacungkan sabit. Kata-kata berikutnya meluncur provokatif. Hanya butuh waktu singkat, warga berhamburan keluar sebab tak ada satupun yang memelihara babi di desa itu. Amarah warga meledak. Mereka geram karena sudah lama banyak yang mengeluhkan kehilangan uang. Teriakan memukuli sampai mati tumbang tindih. Sekitar 100 pria berkumpul dalam sekejap, mengepung di tengah kondisi babi sudah tak punya tenaga. Tanpa ampun warga menghajar, cangkul, sabit, dan balok kayu mengajar. Darah bercucuran, luka menganga di sana sini. Dalam wujud babi, Paino meronta, ingin bicara, memohon, menjelaskan, tapi yang keluar hanya suara babi. Ketika di ambang kematian, sebelum dunia nyata benar-benar gelap, Paino menjerit, aku bakalan mati. Dek, tiup lilinnya, Dek. Di dalam kamar, duduk bersila, Centini menatap nyala api. Di sampingnya, wadah tembaga berisi air kembang memantulkan bayangan, memperlihatkan babi yang sedang diajar masa. Dan dia hanya menonton sampai babi itu berhenti bergerak, mati. Jasad Paino dibuang beramai-ramai begitu saja ke sungai, seperti bangkai tanpa harga diri. Aku bebas darimu, Mas, desis Centini, tatapannya beralih pada tumpukan uang. Dan sekarang, semua ini sepenuhnya milikku. Keesokan harinya, Centini berdiri di dekat jendela menguping ponsel. Datanglah, Mas Basuki, gak usah kerja jadi paranormal lagi. Aku sudah punya segalanya, ucap Centini manja, tangan satunya menekan dada yang berdebar liar. Tak butuh waktu lama, Basuki, pria yang berprofesi sebagai paranormal yang juga tinggal di Madiun itu datang. Hubungan mereka pun kembali terjalin hangat, intim tanpa jarak. 6 bulan kemudian, ada baiknya kita menikah saja, Centini. Tidak baik kita terus begini, saran Basuki setelah keduanya tenggelam dalam keintiman. Di atas ranjang, Centini memeluk dari belakang. Aku juga maunya gitu, Mas. Tanpa banyak pertimbangan, Centini mengatur segalanya. Pernikahan terjadi dengan cepat. Setelah Centini menikah, Centini hidup mewah bersama Basuki, mengubah uang hasil pengorbanan Paino jadi usaha yang berkelas. 1 tahun berlalu, harta yang dulu melimpah menipis drastis. Usaha showroom motor milik Centini yang dikelola Basuki diambang kebangkrutan. Toko baju yang ia pegang sendiri pun sepi pembeli. Malam itu, Basuki mendekati Centini yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Kenapa kita tidak ulangi saja pesugihan itu? Kamu jadi babi, aku yang jaga. Kita bisa kaya lagi, Dek Tin sayang, bujuk Basuki. Bukan sekali itu ia mengusulkan, tapi Centini ragu. Namun, sisa harta yang makin menipis membuat hatinya goyah. Centini menatap Basuki. Baiklah, tapi kamu jaga lilinnya baik-baik. Ya, aku janji, balas Basuki mengecup bibirnya singkat. Keraguan Centini pun luruh. Malam berikutnya, ritual kembali digelar. Basuki melakukannya persis seperti yang dulu dilakukan Centini. Dalam sekejap, suara Centini berubah menjadi babi. Basuki duduk menjaga lilin hitam. Malam demi malam berlalu. Setiap menjelang subuh, ia menepati janji meniup lilin tepat waktu. 1 tahun, uang kembali mengalir deras. Semua dipegang Basuki. Centini tak lagi keluar rumah, malu. Dengan telapak tangan dan lututnya yang rusak, ia dikurung siang hari, dilepas hanya saat malam
untuk bekerja. Namun, malam ini tubuh Centini remuk. Ia menolak. Aku nggak mau lagi, Mas Bas. Basuki membentak. Kamu harus mau. Tubuh kurus Centini jatuh tersungkur, wajahnya menongak. Aku capek, Mas. Uang kita udah cukup. Nanti aja ya, Mas Bas. Tapi Basuki menggeleng keras. Sekarang, besok kamu boleh istirahat. Tak punya pilihan, Centini menyerah. Dengan tubuh dibalut kain jarik tanpa selai pun penutup lain, ia duduk bersila. Beberapa detik kemudian, Centini kembali menjadi babi, menyusuri jalan berbatu, rumput liar dan kubangan becek. Jalur tikus ia lewati demi menghindari warga yang mulai resah, bahkan mengadakan ronda. Centini benar-benar merasakan penderitaan Paino. Apesnya, ia tak secepat suaminya dulu, hasilnya selalu sedikit. Di rumah Basuki menggerutuk Sal. Bodoh sekali jadi babi. Lebih baik mati aja dia. Menjelang subuh, suara dari musola terdengar. Centini panik. Ia terjebak di semak, kakinya tersangkut perangkap berdarah. Batinnya segera mengirim pesan. Mas Basuki cepet tiup lilinnya. Aku kejebak. Akan tetapi tak ada perintah pulang. Sebentar lagi warga datang, aku bisa mati. Ratap Centini di sela suara babi meluncur dari mulutnya. Waktu berputar, matahari mulai terbit. Di dalam kamar, lilin tetap menyala. Susul saja suamimu Centini, desis Basuki menatap wadah pemantau. Tega banget kamu Mas Bas, jerit Centini, namun hanya suara babi yang keluar. Kamu kira aku mencintaimu? Aku cuma mau hartamu. Selamat tinggal. Kelakar Basuki sambil terus memantau, menjaga nyala lilin. Pada akhirnya, warga yang pulang meronda menemukan babi terperangkap. Emosi mereka meledak. Isu babi ngepet sudah lewat tahun beredar. Tanpa ampun, babi itu dipukuli. Centini berontak, memohon, namun sia-sia. Ia mati sebagai babi dan dibuang seperti dulu ia memperlakukan Paino. Sementara itu, di rumah, Basuki tersenyum puas. Tak ada jejak, semua harta kini miliknya sepenuhnya. Begitulah pikirannya. Namun, takdir menulis skenario lain. Ada warga menemukan bangkai aneh di sungai, kepala manusia bertubuh babi. Kecurigaan mengarah kehilangan Paino dan Centini yang dilaporkan pihak keluarga. Warga akhirnya menggerebek rumah yang ditempati Basuki. Bukti-bukti pesugihan ditemukan. Setelah babak belur, Basuki diserahkan ke pihak berwajib. Dalam interogasi semuanya terbongkar. Rupanya, Basuki dan Centini memang bersekongkol sejak awal. Lilin dan mantra itu berasal darinya. Pada akhirnya, Basuki, pria berusia 55 tahunan yang selama ini berkecimpung di dunia spiritual itu, harus berurusan dengan hukum. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meski tidak dihukum seumur hidup. Sementara, harta yang ingin dikuasai diambil alih oleh orang tua kandung Paino dan Centini. Selesai. Keren banget kan kisahnya teman-teman. Kisah dari Wulan Kemuning. Nah, di sini yang saya suka nih, rinci. Jadi pesugihannya disebutkan, jenis pesugihannya, ritualnya juga disebutkan nih, bahkan Wulan Kemuning sampai membacakan mantranya juga dituliskan nih. Tapi teman-teman jangan dicoba di rumah ya, ngeri. Ngerinya apa? Nanti nggak bisa balik lagi jadi manusia. Aduh, nggak bercanda. Intinya juga mantranya itu sudah saya rubah sedikit supaya tidak bisa diikuti siapapun, karena ngeri banget ya. Bagaimana mantra itu bisa merubah seseorang menjadi babi ngepet. Ngeri banget kan, apalagi kalau dia nggak bisa balik lagi. Seperti yang dialami oleh Paino. Waduh, Centini kamu ini bener-bener ya. Suami udah kerja bener-bener disuruh jadi babi ngepet. Nah, ketika udah jadi babi ngepet, udah sukses, udah kaya, dibegituin aja. Jadi ketika dia jadi kan ciri khas babi ngepet, ketika dia ada masalah, itu lilin bergoyang. Nah, di situ dia nggak mau manggil pulang tuh, malah didiemin aja. Jadi dia bunuh oleh warga. Wah. Dan di sini karma itu nggak bakalan salah sasaran teman-teman. Ya, pada akhirnya
Centini merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Ino ketika dia selingkuh dengan Basuki. Ternyata Basuki ini yang ngasih dia ilmu dan mantra itu dan semuanya. Nah, di situ dia berganti posisi menjadi posisinya Pak Ino. Centini nih yang keliaran nyari uang. Nah, akhirnya ya itulah karma ya. Basuki pun akhirnya harus tragis. Dan sekali lagi teman-teman, pernah saya bahas juga ya, jadi babi ngepet itu dari kata Jawa kuno yang mana artinya gesek, jadi menggesek-gesek karena babi ngepet ini nggak masuk ke dalam rumah, terus datengin lemari atau berangkas ngambil, enggak. Jadi dia cukup menggesek-gesekkan badannya saja ke tembok rumah itu, lalu uangnya berpindah secara goib tuh. Aduh ngeri banget kan, gampang banget ya. Jadi bukan karena banyak orang yang mikir, oh babinya masuk ke rumah kayak tuyul gitu ngambil. Enggak, ini beda. Makanya disebut babi ngepet, yang mana artinya gesek-gesek ngepet itu. Wow, keren pakai banget. Saya suka kisah dari Bulan Kemuning yang kayak kita tuh kayak masuk ke dalam kisahnya ya. Terima kasih Wulan Kemuning atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga boleh diklik, dan bisa juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.